Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif, dan kali ini yang akan kita bahas adalah seiring dengan maraknya penjualan mobil-mobil hybrid. Hal yang paling penting untuk kalian perhatiin pada saat kalian membeli mobil hybrid adalah yang pertama mengenai seberapa lama masa pemakaian baterai daripada mobil hybrid. Itu yang kedua adalah berapa harga daripada baterai mobil hybrid itu kalau misalkan memang mesti lakukan penggantian. Dan yang terakhir adalah berapa lama waranti dari pabrikan yang berlaku untuk baterai mobil hybrid tersebut. Ini akan kita bahas, so ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, hal yang paling menarik untuk saat ini dalam hal penjualan mobil dalam industri otomotif adalah ada banyaknya produsen-produsen otomotif yang mengadopsi teknologi elektrifikasi pada kendaraannya. Mulai daripada baterai electric vehicle atau BEV yang itu fully baterai, nggak ada bantuan mesin sama sekali dan mobilnya masih charging. Terus yang kedua ada plug-in hybrid, dan yang ketiga ada yang hybrid. Nah, pertanyaannya, apa sih keunggulan daripada si mobil-mobil hybrid tersebut? Nah, untuk mobil hybrid kita nggak bahas yang full battery, kita nggak bahas yang plug-in hybrid juga, kita bahas yang hybrid aja. Untuk mobil dengan teknologi hybrid, salah satu keunggulan yang diusung adalah yang pertama, itu biasanya mobil hybrid itu menggunakan tenaga baterai pada saat awal-awal tarikan kendaraannya. Bahkan ada beberapa mobil hybrid juga yang membatasi atau membuat limit penggunaan baterai di awal starting kendaraan itu di 40 km per jam. Kalau nggak salah itu berlaku untuk Kijang Innova Xenix, di mana Innova Xenix itu fully menggunakan baterai di 40 km per jam, dan di atasnya itu akan di take over sama mesin. Koreksi kalau saya keliru di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, dengan adanya penggunaan baterai di kecepatan 40 km ke bawah, itu sangat amat cocok untuk kondisi kota-kota yang ada di Indonesia yang umumnya macet. Mobilnya padat merayap di jalanan, sehingga benar-benar pada saat kondisi padat merayap seperti itu, maka energi yang dipergunakan untuk menggerakkan kendaraan itu benar-benar energi yang dipakai dari baterai. Mesinnya tugasnya apa? Mesinnya cuma charging ke baterainya, sehingga baterai yang menggerakkan roda. Itu adalah teknologi yang menurut saya sangat amat cerdas, yang membuat mobil biasanya pada saat kondisi kemacetan itu mengkonsumsi bahan bakar yang sangat amat banyak, dan itu boros menjadi jauh lebih irit. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi baterainya? Karena kan yang menjadi strong point adalah baterainya itu. Nah, untuk baterainya, ada beberapa produsen otomotif, khususnya Toyota, itu mewaranti baterainya itu bisa dijamin atau digaransi sampai 8 tahun. Di angka 3 tahun itu kalau nggak salah dari produsen baterainya, terus di angka 5 tahun tambahan itu garansi dari Toyota. Sehingga dalam jangka waktu 8 tahun, baterai itu dijamin sama Toyota aman untuk dipergunakan. Itu yang pertama. Jadi ya seenggaknya, biasanya umumnya orang pada saat membeli mobil, itu biasa dipakainya cuma 1 sampai 5 tahun. Kadang-kadang udah 5 tahun bosan diganti, dijual lagi. Lalu terus bagaimana dengan kondisi baterainya? Kan biasanya pada saat ada mobil bekas pengen kita jual lagi, itu gimana dengan kondisi partsnya yang mesti dilakukan penggantian? Karena kan ya kita tahu yang namanya kendaraan ada masa pakai pada partsnya, yang kedua ada masa usia penggunaan parts emang yang mesti diganti karena umur. Ada yang mesti diganti karena memang masa pemakaian. Lalu gimana dengan baterai? Nah, untuk Toyota, mereka menjamin sebenarnya umur masa pakai baterainya itu ya, umur masa pakai baterainya itu bisa awet dipakai sampai 10 tahun. Meskipun mereka menggaransinya hanya 8 tahun, tetap mereka menjamin atau meyakinkan kepada customer semua, calon-calon pembelinya, bahwa baterai daripada si mobil Kijang Innova Xenix maupun si Yaris Cross, lalu kemudian ada beberapa lagi ya, Camry, bahkan ada Corolla Cross Hybrid juga, ada CHR, itu udah beberapa yang menggunakan teknologi hybrid, dan mereka menjamin bahwa masa pakai baterainya itu bisa sampai di angka 10 tahun. Ini semua tergantung cara penggunaan kita pada kendaraan pastinya, karena ya penggunaan kendaraan apalagi didukung dengan layanan servis atau perawatan yang lebih baik yang dilakukan oleh para ownersnya atau pemiliknya, pasti membuat kendaraan atau mobil yang kita beli itu akan memiliki masa pakai yang jauh lebih panjang lagi. Nah, jadi setidak-tidaknya ketika kalian membeli mobil-mobil hybrid, baik itu Innova, lalu kemudian merek lain pula seperti
itu kalian akan menggunakan mobil yang sangat amat hemat bahan bakar dengan masa pakai baterai yang cukup panjang. Oke. Lalu terus gimana kalau misalkan mobil saya, anggaplah saya punya Innova Xenix tuh, udah pakai 5 tahun. Lalu kemudian saya kepengen untuk ngejual lagi mobil Innova Xenix saya. Apakah kira-kira harganya nggak sejatuh mobil-mobil dengan internal combustion? Atau biasanya yang stabil harganya untuk jajaran Innova tuh adalah Innova Reborn yang diesel. Apakah harga bekasnya itu nggak sejatuh atau bisa lebih baik atau bahkan ya minimal setara dengan Innova diesel? Nah, untuk itu biasanya dipengaruhi oleh berapa harga suku cadang terhadap mobil-mobil yang digunakan tersebut. Nah, untuk si Toyota Kijang Innova, Innova Xenix khususnya menggunakan baterai. Untuk harga baterainya itu beda dengan mobil-mobil listrik atau mobil full BEV atau baterai electric vehicle. Yang itu harganya kurang lebih ya setengah dari harga mobilnya. Nah, contoh kita ambil itu Hyundai Ioniq 6. Ioniq 5 lah. Ioniq 5 itu harga baterainya menyentuh di angka 400 jutaan, which is itu seharga dengan Hyundai Creta. Terus gimana dengan si Kijang Innova Xenix? Nah, Innova Xenix itu penggunaan baterainya, harga baterainya, kalaupun misalkan dilakukan penggantian, nggak semahal itu. Kita tahu bahwa Innova Xenix itu harga barunya di angka 640 jutaan kurang lebih. 620 nyampe 640 jutaan, tergantung di kota mana kalian. Dan untuk harga baterainya, itu dipasarkan hanya di angka kurang lebih 40 jutaan. Jadi 60 juta itu 10% 60 juta. 600 juta, 10%-nya 60 juta. Nggak nyampe 10% dari harga kendaraannya. Ini adalah tawaran yang sangat amat menarik untuk kita semua berani membeli kendaraan yang menggunakan teknologi hybrid seperti itu. Dan kita tahu ke depannya akan banyak sekali pabrikan-pabrikan mobil yang produksi mobil hybrid atau bahkan mobil full electric. So, menurut kalian gimana? Kalian udah benar-benar siap untuk konversi dari energi yang menggunakan mesin konvensional atau akan beralih ke mobil dengan elektrifikasi? Tuliskan di kolom komentar yang di bawah. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi yang seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.